Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Karelio Aristo Uziel dengan NIM 1908300010 dan teman saya Apriliana Stenentias dengan NIM 190830000103 akan menjelaskan tentang bagaimana download, instalasi, dan penggunaan Odoo Open Resource ERP mode perekrutan atau rekrutmen. Langsung saja, saya akan share screen. Oke, pertama-tama buka halaman resmi Odoo. Ini, odoo.com. Setelah itu, kita akan pergi ke komunitas dan klik download. Di sini, sebelum download, kita akan mengisikan dulu nama company. Ini nama company, nama email, alamat email, nomor telepon sesuai alamat email, nomor telepon, dan nama company kalian. Saya akan isi dulu. Alamat email. Di sini kita akan pakai use in my company sama less than 5 employee. Setelah itu kita baru bisa download. Di sini download akan secara otomatis dan kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, kita sudah selesai mendownload Odoo. Langsung kita buka aja untuk kita memulai instalasinya. Di sini kita akan memilih bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu kita akan tekan next. Di sini adalah syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh developer. Ketika setelah kalian membacanya, kita akan langsung klik I agree. Selanjutnya tentukan komponen atau elemen apa saja yang akan diinstal untuk performa dan penggunaan aplikasi sesuai fungsi. Ikuti rekomendasi aplikasi seperti di bawah ini, kemudian klik next. Setelah itu di sini kita akan mengisikan username dan password. Setelah itu kita klik next. Setelah itu pilih tujuan atau lokasi di mana file atau aplikasi diinstal. Di sini langsung saya tekan di sini. Langsung kita tekan install. Tunggu proses instalasi selesai. Setelah selesai instalasi, kita klik next. Setelah itu start Odoo, kita tekan finish. Setelah itu kita akan tuliskan database name. Dan email. Setelah itu kita akan masukkan password. Phone number. Setelah itu pilih negara. Setelah itu langsung kita create database. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriliana. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan modul perekrutan atau rekrutmen. Untuk pertama-tama kita klik menu yang ada di pojok kiri atas, lalu
klik rekrutmen untuk memulai perekrutan baru. Setelah itu, klik create. Setelah itu, ketikkan posisi pekerjaan apa yang akan dilakukan perekrutan. Misalnya ERP controller. Lalu klik create. Setelah itu untuk mengecek beberapa banyak application atau pelamar pekerja masuk, kita klik ini. Untuk percobaan kita akan memasukkan data baru, klik create, lalu masukkan nama pekerjaan yang akan dilamar. Misalnya ERP controller. Masukkan nama pelamar pekerjaan, misalnya Jackie Man. Masukkan email. Lalu beserta data-data yang lain. Untuk departemen, jika tidak ada di daftar, kalian bisa menambahkan nama departemen baru. Ini bebas mau diisi apa saja. Kita pilih oprek 2022. Lalu untuk recruiter bisa dipilih human research. Lalu pada bagian search ini bisa dipilih LinkedIn atau Twitter atau Facebook, di mana saja lamaran ditemukan. Lalu kita ajukan minimum gaji yang kita inginkan, misalnya 3 juta. Pada application summary ini bisa dituliskan profil singkat mengenai diri atau motivasi. Misalnya, lalu setelah itu klik save. Jika data sudah berhasil ditambahkan, maka pada bagian recruitment ini akan muncul notifikasi one new application. Lalu bagaimana kita menindaklanjuti lamaran kerja yang sudah masuk? Kita klik one new application ini. Lalu di sini ada initial qualification, first interview, second interview, dan kontrak proposal. Untuk tahap pertama, jika data pelamar kerja memenuhi syarat dan akan dilakukan tahap pertama interview, kita klik. Lalu pada bagian no meeting ini, kita bisa tambahkan tanggal kapan kita bisa melakukan interview dengan pelamar kerja. Untuk menambahkan jadwal interview, kita bisa menentukan tanggal pada sebelah kanan ini. Misalnya, interview akan dilakukan pada tanggal 12. Klik add. Masukkan meeting subject, lalu jam berapa dan tanggal berapa interview akan dimulai. Misalnya tanggal 12. Untuk jamnya kita atur menjadi jam 9. Lalu pilih durasi dan siapa sajakah yang dapat menjadi penanggung jawab. Kita pilih human resource.
Pada bagian location, ini bisa ditentukan jika akan melakukan interview secara offline. Jika interview dilakukan melalui online atau Zoom, silakan ketikkan meeting ID atau URL Zoom di sini. Jika data sudah terisi, kita klik Save. Lalu selanjutnya mari kita cek pada bagian rekrutmen. Jika first interview atau interview tahap pertama sudah dilakukan dan kandidat calon karyawan baru memenuhi syarat untuk melakukan interview tahap 2, kita bisa atur kembali jadwal interview kedua sesuai dengan cara interview pertama tadi. Nah, jika interview tahap 2 dimulai tanggal 18, kita klik tanggal 18, kita tambahkan tanggal di sebelah kanan, lalu klik Add. Masukkan data seperti yang tadi. Lalu klik Save. Jika interview tahap 2 sudah dilakukan dan calon karyawan baru sudah memenuhi syarat untuk melakukan tanda tangan kontrak, kita bisa melakukannya pada bagian kontrak proposal. Pada bagian kontrak proposal ini, admin atau human resource dapat menolak atau menerima calon karyawan baru. Jika menolak, bisa klik Reviews di sebelah kiri. Jika menerima, kita klik More, lalu klik Contract Signed. Jika sudah dilakukan penandatangan kontrak, maka akan ada label Hired muncul di sebelah kanan data calon karyawan baru. Lalu bagaimana cara kita untuk menolak karyawan yang melamar pekerjaan? Pertama-tama kita klik Create, lalu isikan data-data calon karyawan baru. Jika sudah, klik Save. Lalu atur jadwal first interview. Lalu klik Save. Jika pada tahap interview pertama calon karyawan baru tidak memenuhi syarat, kita bisa menolak dengan cara klik Reviews pada sebelah kiri.
Lalu masukkan alasan kita menolak pelamar kerja tersebut. Jika tidak ada di pilihan ini, kalian bisa mengetik alasan secara manual. Lalu klik submit. Berikut adalah tampilan jika data pelamar kerja tersebut ditolak. Jika yang pertama tadi berlabelkan hired, itu berarti diterima kerja, maka jika ditolak itu tandanya refused. Untuk melihat analisis perekrutan, kita bisa klik di bagian reporting, lalu recruitment analysis. Di sini akan terlihat departemen apa saja yang sedang melakukan recruitment. Untuk melihat data karyawan atau ingin menambahkan data karyawan baru, kita bisa klik menu, lalu employees. Nah, di sini kita akan melihat daftar-daftar karyawan. Untuk menambahkan karyawan baru, misalnya dari pelamar kerja yang diterima tadi, kita bisa klik create, masukkan nama karyawan baru tadi, lalu job position, ini bisa diisi bebas. Lalu masukkan data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut dapat meliputi address atau alamat, email, nomor handphone, nomor rekening, dan lain-lain. Lalu klik save. Jika seperti ini, data sudah berhasil disimpan, dan admin juga dapat menambahkan foto karyawan pada sebelah kanan atas sini. Untuk melihat agenda apa saja di masa yang akan datang, kita dapat melihatnya pada menu kalender. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami harap penjelasan kami dapat dimengerti. Terima kasih.